semuanya Tanwirul Qulub. Mana semua? Apa bacanya? Wa in fa in tulikat haidan au nufusa in qadat iddatuha bidukhuli fi haidatin rabi'atin. Wa in tulikat, jikalau diceraikan atau ditalak atau disarah atau dicerai seorang perempuan haidan dalam keadaan haid au nufusaa atau dalam keadaan nifas, in qaddat iddatuha, maka akan habis masa iddahnya bidukhuli dengan masuk fi haidatin rabi'atin, di haid yang keempat. Titik. Masih kita membicarakan masalah iddah perempuan yang bercerai atau yang dicerai suaminya. Sekarang jika seorang perempuan diceraikan suaminya dalam keadaan haid, pertanyaannya dua. Apa hukum cerainya? Yang kedua, bagaimana iddahnya? Nah, yang pertama, jika perempuan dicerai oleh suaminya dalam keadaan haid, satu, cerainya jatuh atau talaknya jatuh, hukumnya haram, walaupun hukumnya haram. Lagi, seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid, hukumnya jatuh talaknya, kemudian sah talaknya, walaupun hukumnya kaina dulu cerai dalam keadaan haid. Kenapa? Karena memperlama masa iddah. Nah, pertanyaan kedua, apabila seorang perempuan diceraikan oleh suaminya dalam keadaan haid, satu, sah talaknya, yang kedua, masa iddahnya sampai sucinya adalah masuk haid yang keempat, baru selesai iddahnya. Sekarang kita hitung, hari ini perempuan masih haid, diceraikan oleh suaminya, haid pertama, lalu 20 hari kemudian atau 25 hari kemudian dia seminggu kemudian dia mandi suci, satu kali haid. 25 hari dia suci, haid lagi yang kedua. Haid yang kedua. Haid, masa haidnya 1 minggu, dia mandi lagi. Setelah mandi berarti dia menjalani masa suci. Masa sucinya 25 hari. Umpama haid yang ketiga. Sudah habiskah iddah? Belum. Seminggu haid, lalu dia mandi lagi. Mandi ketiga. Suci nih. Lalu berikutnya haid yang keempat habis iddah. Dia boleh nikah walaupun dalam keadaan haid. Paham? Perempuan dalam keadaan haid bolehlah nikah, boleh,
asal jangan dalam iddah. Aku sudah habis iddah walaupun masa haid. Paham? Nanggamban. Berarti kalau perempuan dalam keadaan suci, dia diceraikan suaminya, maka haid yang ketiga boleh dia nikah. Ini kalau kita hitung haid, hari ini perempuan dicerai oleh suaminya dalam keadaan suci, ada haid. Lalu setelah dicerai 10 hari kemudian 10 hari kemudian dia haid 1 kali haid. Lalu haid 1 minggu dia suci, bersih lagi 25 hari haid lagi, haid kedua haid kedua seminggu dia mandi lagi berarti sucinya berapa lama? 25 hari. Haid ketiga sudah boleh nikah. Paham? Itu kalau kita menghitung masa haid. Kalau kita menghitung masa suci, ya itu tadi salah satu kurung. Kalau kita menghitung nyaman haid, ya kita menghitung masa haidnya ngelola ini. Haid bila perempuan dicerai dalam keadaan suci, maka habis masa iddahnya adalah haid yang ketiga. Di haid yang ketiga itu dia sudah boleh nikah, apalagi suci. Kalau perempuan diceraikan oleh suaminya dalam keadaan haid, maka habis iddahnya di suci yang di haid yang keempat. Paham ya? Sudah boleh nikah karena perempuan dalam keadaan haid boleh nikah, sah pernikahannya. Paling gak ada boleh apa dah? Ya bahasa kampung enggak apong lah. Bahasa nang anu tuh apa ngarannya? Pokoknya enggak boleh lah bisa. Ya bahasa kita jima lah gitu aja. Allahu Akbar. Tuh, nah sekarang perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan nifas, itu kayak apa? Nah, wa ma baqiya min haidiyya aw nifasya la yusabu Qur'an. Apa yang tertinggal dari masa haid dan nifasnya kada dihitung Qur'an. Nah, sekarang masa nifas. Perempuan masa nifas, waktu nifas dicerai. Kayak apa ini? Sah lah, sah. Cuma itu bikin lama, hukumnya haram. Membikin lama perempuan jadi kawin. Kenapa? Dia boleh kawin setelah nifas karena haid nang keempat. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, lawasnya ayo lo kasihan dia. Gitu. Habis jika perempuannya kecil ada haid kayak apa? Wa in kanat saghiratan aw kabiratan. Sekarang timbul pertanyaan. Ini banyak terjadi nih delo. Jika perempuan yang dicerai itu sudah tua manupos kada haid lagi, itu kayak apa? Cerai lawan suami kan beda, tapi sudah habis haid, manupos sudah kada haid lagi, kayak apa masa iddahnya? Satu. Atau seorang laki-laki kawin dengan perempuan kecil umur 10 tahun belum haid, lalu cerai, itu bagaimana iddahnya? Nah, ini yang kita bahas lagi. Wa in kanat saghiratan au kabiratan. Jika istri yang dicerainya itu
atau perempuan yang dicerainya itu kanak-kanak belum haid, au kabiratan atau sudah tua bangka, lam tahid aslan kada haid sama sekali lagi. Walam tablug minal ya'si dan kada sampai tahun haid, walaupun umur hampir haid belum tapi kada haid lagi. Itu bagaimana? Au ayisatan atau memang sudah hampir haid. Wahia orang perempuan yang manupus yang hampir haid itu man balagat sindul ya'si, orang yang sudah sampai umur hampir haid atau berhenti haid, sabakalah haidun amla, yang berdahulu haid atau kada nang sebelumnya itu haid kada kah. Pokoknya bila orang itu biasanya berhenti haid atau manupus umur isnani wasituna salatan 62 tahun. Itu rata-rata lah perempuan bila umur 62 tahun sudah berhenti haid. Bahkan wakila dikatakan orang khamsuna 50 tahun. Ada aja bini-bini 50 tahun sudah berhenti haid. Nah sekarang kalau dicerai oleh suaminya, bagaimana iddahnya? Pahamlah? Nah sekarang kita satu-satu biar paham. Rahmat kawin dengan perempuan yang bernama Maisarah, umurnya 10 tahun, kada haid lagi. Kawinlah Rahmat dengan anak bau kencur. Ada kawai aja Rahmat jodoh kok. Dipaksa oleh orang tuanya, karena orang tuanya selama ini mengongkosi aku ngaji. Ada kawai. Kawinlah dengan perempuan yang bernama Maisarah, umurnya 10 tahun. Kawin Rahmat. Karena kawin dengan perempuan umur 10 tahun yang bahasa kitabnya syagiratan, masih anak bau kencur, Rahmat 6 bulan berikutnya cerai. Sualah Rahmat bidukhul, alhamdulillah suah ujar Rahmat, aku kan tahu akan nakainya Rahmat. Ya permasalahannya dia belum haid, kan begitu. Lalu kayak apa iddahnya ini anak? Siapa tahu anak diambil oleh upik pulang. Nah, iddahnya adalah salah satu ashhurin, 3 bulan. Hitungnya 3 bulan ubah cerai. Bila sudah 3 bulan selesai kawin. Satu. Yang kedua, perempuan nang kada haid. Nang kada haid ini adalah perempuan yang mengalami kelainan psikologis atau apapun. Perempuan umurnya 20 tahun sudah balik umur, tapi kada mengalami haid. Kada pernah mengalami haid. Mau seperti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, seperti anak Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Fatimah itu kan nama, Az-Zahra itu gelar. Kenapa Sayyidatuna Fatimah itu diberi gelar Az-Zahra? Yang Zahra itu maknanya bersih, karena Fatimah itu kada pernah haid. Kada pernah haid dan sekaligus kada pernah nifas, maka disebutlah Az-Zahra. Nah, umpama ada perempuan seperti Sayyidatuna Fatimah kada pernah mengalami haid, sedangkan umurnya sudah 20 tahun. Baguslah, bagus. Entah apa, bukan penyakit, bukan apa, nang jelas kada haid. Kawinlah lawan siapa lagi? Lawan Amin. Kawinlah Amin minai. Weh, siapa ngarannya? Takerin sedikit Sandra. Nah, ngarannya Sandra. Oh, mata Sandra, iya. Ya sudah namanya Sandra.
Dewi. Nah ada dengarannya ada Sandra Dewi, namanya Sandra Dewi. Kawinlah lawan Amin, ramilah rami, banakan lah banakan. Tapi selama kawin lawan Amin ini, si Sandra Dewi ini kada pernah haid, tapi mau banakan. Nah rupanya Sandra Dewi ini orangnya materialistis tadi. Menuntut lawan Amin segala kenikmatan. Anak Sarabaya nyaman, kada kawa aku ujar nang Sandra ini hidup ke Sandra kada kawa. Ujar Amin aku kada sanggup. Nah karena kada sanggup, akhirnya Amin menceraikan Sandra Dewi ini. Nah tapi permasalahannya Sandra Dewi ini kada haid. Bagaimana iddahnya? Maka anu ibu sudah bocah, jandanya ku tunggu. Ujar ibu biar ku tunggu jandamu, wahai Sandra Dewi. Cerai sudah lawan Amin. Ujar Sandra Dewi, oke lawan Syahibul pulang. Kada apa-apa, pondokan ternyata bujur kada berduit menyaman juga. Nah permasalahannya harus iddah. Kada kawa langsung kawin dulu, iddah dulu. Berapa iddahnya? Iddahnya adalah salah satu ashhurin, 3 bulan. Sandra Dewi hitung dulu kapan cerainya, kemudian sudah 3 bulan baru kawin lawan ibu. Dua saudara. Kemudian yang ketiga, nah sekarang yang banyak nih, yang sekarang ini cerai-cerai tuha, umur sudah tuha cerai, bercerai umur 60, sudah ampi haid, bahasa orang sekarang menopause, bahasa kampungnya di menopause. Nah apa arti menopause? Arti menopause itu berhenti haid. Bahasa orang kampung sumurnya karing, sumurnya sudah karing kada haid lagi tapi bercerai, tapi bujur sumur karing ini masih muntok. Ini umpama aja, ini bini-bini yang bernama rohani jenah, namanya Rohaya. Nah Rohaya ngarannya. Umur 60 tahun tapi masih muntok, masih cantik, sudah berhenti haid atau menopause, dicerai oleh suaminya. Dia ditaksir oleh pondokan, tapi pondokan nang sisa juga. Ujar nang Nini Rahayu, Nini Rahayanya aku kada begeduh, aku asal anu aja, asal berundung aja. Asal berundang aja. Gitu toh. Beidah dulu baru kawin, tapi iddahnya siapa? Paham nih? Iddah tuha, iddahnya salah satu asyurin, 3 bulan. Nah iya 3 bulan. Ini nang si berundang tua nih, berundang tua ajar. Janda tua montok nih, umur 60 tahun sudah cerai, sudah menopause ampi haid. Ayo dulu beriddah. Iddahnya bukan salah satu kuro, bukan 3 kali haid yang ketiga, bukan, atau salah satu kuro, tetapi ini iddahnya 3 bulan. Ayo Rahayu Rohaya habis hitung dulu 3 bulan. 3 bulan tuh kawin lagi lawan berondong. Kawin lawan berondong. Setelah kawin lawan berondong 3 bulan berondong yang kada tahan. Aku jer berondong macam sehari 3 kali. Kada beparayan kada tahan juga. Sarak pulang cerai lagi lawan berondong. Sekalinya nang menopause sumur karing ini berdua. Hanya buntok ini cantik deh. Ada pulang nama naksir berondong tua. Nah ini pas saja pasangannya. Beiddah dulu
Setelah cerai itu beriddah dulu. Berapa iddahnya? 3 kali suci kah? Atau salah satu quru kah? Atau kayak apa? Iddahnya salah satu ashhurin, 3 bulan. Nah hitung dulu 3 bulan. Bila sudah 3 bulan tonton, hanyar kawin lagi dengan berundung tua. Nah, berundung tua. Duda tua edah ayuha. Itu. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, kata Allah, wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatunna salasatu ashhurin wallahi lam yahidna. Perempuan yang sudah putus haid atau menupus dari perempuan kalian, ini irtabtum, jika sudah bercerai, fa'iddatuhunna, maka iddah mereka baru boleh kawin salah satu ashhurin, yaitu 3 bulan. Wallahi lam yahidna, demikian juga perempuan nang kada haid walaupun umurnya muda. Lamun kayak perempuan bangjar haidnya kada normal, 2 bulan sekali haid, itu haidnya talawasi masa iddahnya, kasihan. Habis aikal dzalika hadza fi ghairil mutahayyirah. Ammal mutahayyiratu fa in tulikat awwala syahrin fa iddatuha salasatu ashhurin min hinat talaq wa in tulikat asna asyahri nuzira fa in baqiya minhu ma yasa'u haidan wa tuhran bi an kana sittata asyara yauman aw aksara husibal baqi minasyahli Qur'an. Jika perempuan itu mutahayyirah ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Ingat situ.